Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi kita belajar dalam praktek mikrobank syariah 3, yaitu dalam akad mudharabah. Kemarin kita sudah belajar mengenai peta konsep pembelajaran akad mudharabah dan juga gambaran umum dari perbedaan akad mudharabah, akad murabahah, dan juga akad musyarakah. Nah, pada hari ini kita akan mencoba mendalami dan juga kita lebih mempelajari lebih spesifik khususnya akad mudharabah di dalam perbankan syariah. Sebelum kita mulai, marilah kita awali belajar kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillah. Sebelum kita mempelajari mengenai tentang definisi mudharabah, kemudian ilustrasi dari akad mudharabah dalam perbankan syariah maupun contohnya, maka kita akan membahas mengenai konsep praktek dari bank syariah, mulai dari penghimpunan dan juga kegiatan dari bank syariah. Yang pertama tentang konsep bank syariah atau bagaimana operasional dari bank syariah, mulai dari penghimpunan dan juga bagaimana pengelolaan di dalam bank syariah. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah kedudukan bank syariah, di mana bank itu berada di tengah-tengah. Posisi bank itu berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah siapa? Yaitu di tengah-tengah masyarakat yang kelebihan modal atau dalam hal ini sebagai pemilik dana, masyarakat sebagai pemilik dana, dan di sebelahnya ada masyarakat pengguna dana atau masyarakat yang membutuhkan dana. Jadi posisi bank itu berada di antara keduanya ini, sehingga bank itu sebagai media, hanya sebagai media penghubung antara yang kiri dan yang kanan, antara pemilik dana dan juga pengguna atau yang memerlukan dana. Bahasa mudahnya, bank itu bisa dikatakan sebagai makelar atau penghubung kedua belah pihak tadi ya, antara pemilik dana dan juga pengguna dana. Di sebelah kiri bank itu adalah sebuah proses penghimpunan dana. Penghimpunan dana baik itu melalui titipan dari dana yang dimiliki oleh masyarakat maupun dari investasi yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kemudian karena di sebelah kiri itu adalah penghimpunan dari masyarakat, baik itu berupa investasi maupun titipan ya, titipan karena seseorang atau masyarakat itu menabung, maka bank itu menggunakan dua akad. Setidaknya di dalam bank syariah itu menggunakan dua akad. Apa itu? Yaitu akad yang pertama adalah wadiah. Akad yang pertama adalah wadiah, yaitu wadiah itu apa? Adalah titipan. Nah, ini kalau teman-teman yang di awal dulu, mungkin di semester 1 atau di awal-awal kuliah, itu sudah dijelaskan akad wadiah, yaitu titipan, di mana bank menggunakan akad wadiah itu yang fleksibel. Karena di dalam akad wadiah itu kan ada dua, ada yad dhamana dan yadul amanah, yadul dhamana dan yadul amanah. Jadi bank itu menggunakan yad dhamana atau bank itu menggunakan akad yang lebih fleksibel. Maksudnya bagaimana? Jadi titipan dana yang dititipkan itu terserah bank, atau bank itu diberikan hak untuk mengelola. Jadi untuk ya, yang penting dititipi, ketika mau diambil itu ada. Jadi dana digunakan apa saja, yang penting tidak melanggar syariah, itu boleh. Itu biasanya bank menggunakan akad itu. Dan yang kedua yaitu akad mudharabah. Dalam penghimpunan juga menggunakan akad mudharabah. Di mana akad mudharabah itu terjadi? Nah, biasanya itu di dalam deposito, kemudian giro atau saham dan lain sebagainya. Yang mana itu yang paling utama atau yang sering itu adalah bagian di deposito, yaitu seseorang menginvestasikan dananya karena mungkin kelebihan dana, atau seseorang itu mempunyai tabungan yang besar
katakanlah punya 50 juta atau 50 miliar atau 5 miliar begitu, dan uangnya belum digunakan, maka kebanyakan orang itu menginvestasikan, misalnya didepositokan, yaitu dengan akad mudharabah. Jadi ketika seseorang mau mengambil, maka ada batas-batas tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1-2 tahun dan lain sebagainya, tergantung lembaga perbankan itu menawarkan investasi itu. Begitu juga teman-teman mahasiswa melakukan tabung atau melakukan menabung di lab bank syariah atau di bank syariah misalnya. Itu juga menggunakan akad ini, biasanya menggunakan akad wadiah, yaitu titipan. Di lab itu menggunakan akad wadiah, titipan. Jadi seseorang menabung itu dengan titipan. Kemudian dana yang sudah dihimpun oleh bank, ya, dari sebelah kiri tadi, baik dana dari titipan tabungan itu orang menabung ataupun orang yang investasi, maka bank kemudian menyalurkan yang di sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan itu adalah masyarakat yang membutuhkan dana atau masyarakat pengguna dana. Maka dana yang sudah dihimpun dari sebelah kiri oleh bank disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Siapa mereka? Yaitu bisa digunakan para pelaku usaha, misalnya digunakan sebagai usaha yang bersifat produktif ataupun dalam hal konsumtif, misalnya seseorang membeli barang, atau yang sudah pernah dipelajari yaitu dengan murabahah, misalnya orang ingin membeli barang, membeli mobil, membeli rumah dan lain sebagainya. Kemudian dalam penyaluran atau dalam hal pembiayaan, apa yang digunakan, akad-akad apa yang diterapkan oleh bank? Kalau di dalam penghimpunan, bank menghimpun dana itu menggunakan setidaknya 2 akad tadi, yaitu akad wadiah dan mudharabah. Nah, di dalam penyaluran bank setidaknya ada beberapa hal seperti yang kita praktekkan atau seperti yang kita pelajari saat ini, yaitu yang pertama dengan akad murabahah yang sudah kita bahas kemarin. Akad murabahah yaitu akad jual beli. Jadi di dalam bank, misalnya orang ingin membeli mobil, maka dengan akad murabahah yang di awal-awal perkuliahan sudah dipraktekkan. Kemudian selain murabahah biasanya ada istisna, ada salam, masih di dalam jual beli. Murabahah juga jual beli, istisna juga jual beli, salam juga jual beli. Jadi bank yang pertama dalam pembiayaan itu menggunakan akad jual beli, atau di dalamnya ada murabahah, istisna dan juga salam. Murabahah itu yang kemarin itu, ketika bank membelikan barang kepada nasabah dengan pembelian barang itu diketahui oleh nasabah, kemudian laba juga diketahui oleh nasabah. Sementara istisna dan juga salam itu adalah jual beli yang bersifat pesanan ya. Ini sudah dibahas di perkuliahan sebelumnya. Jangan sampai lupa. Keuntungannya kalau murabahah kemarin apa? Yaitu margin. Kemudian sifatnya yang untung itu adalah banknya, sementara nasabah itu menerima barang. Kemudian yang selanjutnya, akad yang digunakan dalam pembiayaan bank dalam penyaluran dananya. Yang kedua yaitu akad usaha atau dalam bidang usaha, yaitu akad musyarakah dan akad mudharabah. Musyarakah sudah dipraktekkan sebelum akad mudharabah. Yang kemarin semuanya juga sudah mempraktekkan ya, musyarakah, berserikat. Musyarakah kemarin berserikat antara 2 orang
atau lebih, yang mana masing-masing pihak mengeluarkan modal. Selain itu, ketika terjadi sebuah kerugian di dalam akad musyarakah, kerugian dibagi atau ditanggung oleh kedua belah pihak. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga itu adalah akad mudharabah. Nah, yang akan kita pelajari. Jadi mudharabah tadi ada di bagian mana? Di dalam penghimpunan dan juga di dalam penyaluran atau di dalam pembiayaan. Tapi kita fokusnya dalam pembiayaan. Mudharabah itu apa? Nanti kita pelajari. Setidaknya kemarin sudah kita bahas secara umum atau secara definisi, yaitu akad dalam hal usaha oleh perbankan dan juga nasabah, dua orang atau lebih, ya, dua lembaga instansi atau lebih, yang mana pihak pertama atau pihak ke satu itu sebagai pemodal atau sebagai banknya, sementara pihak yang kedua itu sebagai pengelola. Nah, itu adalah perbedaan antara mudharabah dan musyarakah. Jangan sampai lupa lagi ya, antara akad musyarakah, murabahah, dan juga mudharabah. Nah, di dalam pembiayaan selain murabahah, istisna, salam, musyarakah, mudharabah, bank itu juga menggunakan akad sewa atau yang sering digunakan ijarah, ya. Ijarah itu dalam bidang sewa. Biasanya yang sering digunakan itu adalah IMBT, ijarah mumtahiyah bitamlik. Kemudian ada IMBH, bil hibah, dan juga bil baik atau IMBB. Apa itu? Nanti akan dibahas di tahap selanjutnya, praktek selanjutnya, ya. Nah, pada intinya ijarah itu adalah akad di dalam sewa menyewa. Sewa apa? Ya, ada sewa kotak, sewa di dalam bank itu kan ada yang untuk pengamanan barang, surat-surat berharga dan lain sebagainya. Nah, di sana juga menerapkan yang namanya akad sewa. Nah, itu ya. Di sebelah kiri tadi setidaknya ada 2 akad. Di sebelah kanan setidaknya ada lebih dari berapa? 5 akad, yaitu ada musyarakah, murabahah, kemudian mudharabah, kemudian ada ijarah, istisna maupun salam, ya. Jadi jangan sampai keliru di dalam pembiayaan bank menggunakan akad apa. Nah, itu bisa menjelaskan, ya. Jangan sampai wadiah masuk di sini, ya. Masuk di sebelah kanan, karena wadiah itu adalah titipan. Maka titipan itu maksudnya di sebelah kiri, yaitu di dalam penghimpunan. Nah, dari beberapa hal inilah yang membedakan mungkin dari bank konvensional, ya. Yang membedakan antara bank konvensional dan juga bank syariah. Jadi teman-teman semuanya calon praktisi bank itu harus bisa menjelaskan apa perbedaannya. Nah, inilah gambaran umum operasional dari bank syariah atau kedudukan dari bank syariah. Posisi bank itu sebagai mediator atau sebagai perantara, yang mana di dalamnya itu mempunyai akad yang berbeda-beda. Nah, setelah tadi sudah mendapatkan sudah dihimpun, dana sudah dihimpun dari sebelah kiri, kemudian disalurkan di sebelah kanan dengan beberapa akad itu, maka dari penyaluran itu tentu mendapatkan sebuah hasil. Katakanlah dari teman-teman melakukan sebuah pembiayaan atau praktek pembiayaan, tentu di sana kalau tidak mendapatkan laba berarti ya rugi. Nah, kebanyakan itu dalam bidang lembaga keuangan itu hampir pasti, hampir seluruhnya itu mendapatkan keuntungan.
karena namanya usaha itu output atau yang diharapkan itu adalah laba atau untung. Nah, tadi sudah disalurkan dengan beberapa akad itu, tentu bank mendapatkan hasil dari penyaluran, dari murabahah, dari musyarakah, dari mudharabah, dari ijarah dan lain sebagainya. Maka seseorang atau masyarakat sebagai pengguna itu memberikan bagi hasil atau memberikan keuntungannya dibagi dengan pihak bank. Nah, seperti yang dipraktekkan itu teman-teman semuanya, untungnya itu dibagi antara nasabah, antara pengguna dana dan juga pihak bank. Nah, kemudian di dalam bank atau yang sudah diterima bank itu, kemudian bank juga mengelolanya kembali. Mengapa demikian? Karena yang digunakan, uang yang disalurkan itu bukan uangnya sendiri. Maka bank juga memberikan bagi hasil itu kepada mereka di sebelah kiri. Siapa tadi sebelah kiri? Yaitu pemilik dana, baik orang yang investasi ataupun orang yang titip. Maka bank ketika sudah mendapatkan untung dari nasabah, kemudian bank itu juga memberikan keuntungan itu kepada nasabah juga, nasabah di sebelah kiri, berupa bagi hasil ataupun bonus. Jadi kalau menggunakan akad mudharabah yang seperti deposito dan lain sebagainya itu, maka bank memberikan bagi hasil kepada masyarakat yang ada di sebelah kiri atau orang yang pemilik dana, dan juga bonus bagi mereka yang memberikan atau menitipkan dananya di bank. Itu ya. Jadi posisi bank itu di tengah-tengah menyalurkan dana yang sudah dihimpun, kemudian menerima keuntungan diolah dan juga diberikan kepada pemilik dana. Nah, saya rasa ini teman-teman semuanya yang kemarin sudah bertemu dengan saya tidak asing lagi ya tentang posisi dan kedudukan bank ya. Jadi jangan sampai lupa, mudharabah itu ada di dua tempat, di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Kalau akad musyarakah, kemudian murabahah dan ijarah di sebelah kanan atau di dalam akad penyaluran atau pembiayaan. Nah, di sebelah kiri itu ada akad wadiah dan juga akad mudharabah. Setelah tadi kita mengetahui bagaimana posisi bank dan juga bagaimana kegiatan perbankan syariah, maka dapat kita tarik sebuah intisari bahwa di dalam perbankan syariah itu mempunyai setidaknya 3 produk ya, 3 produk baik di sebelah kiri maupun di dalam bank itu sendiri dan juga di sebelah kanan. Produknya apa? Yaitu yang pertama adalah simpanan. Tadi ya, di sebelah kiri itu ada simpanan, orang yang menyimpan, atau di dalam yang kita bahas tadi yaitu penghimpunan dana. Jadi produknya bank itu melakukan simpanan dan atau dalam hal penghimpunan. Kemudian produk yang kedua, bank itu melakukan pembiayaan ya. Maka yang kita bahas tadi di sebelah kanan, bank melakukan pembiayaan atau penyaluran dana. Pertama, bank mempunyai produk simpanan atau dalam hal penghimpunan, kemudian pembiayaan atau penyaluran yang ada di sebelah kanan, dan juga jasa. Nah, ini yang sering digunakan akad ijarah dan sebagainya, atau pengelolaan jasa ya. Di dalamnya ada persewaan, misalnya sewa box yang itu untuk menyimpan surat-surat berharga, kemudian penukaran uang dan lain. Lebih spesifiknya berkaitan dengan produk bank syariah yang ada, yang dibagi menjadi 3 tadi ya, ada penghimpunan, kemudian penyaluran dan juga jasa. Kalau dalam
penghimpunan itu salah satu contohnya selain tadi ada deposito, itu ada tabungan IB ya, ada tabungan haji, kemudian tabungan pendidikan dan lain sebagainya itu dalam bank syariah. Kemudian di dalam pembiayaan tadi yang sudah kita bahas tadi ya, seperti pembiayaan kendaraan, mobil dan lain sebagainya, komputer, rumah dan lain sebagainya, atau pembiayaan yang bersifat modal dalam bidang usaha, misalnya dalam peternakan, kemudian perdagangan, manufaktur dan lain sebagainya. Nah, di dalam bidang jasa selain box atau penyewaan box, kemudian ada tukar uang. Nah, itu di sana juga ada jasa seperti teman-teman semuanya punya internet banking. Nah, internet banking ataupun banking ya. Nah, itu semuanya adalah produk dari bank syariah di bidang jasa. Mungkin ada transfer, terus ada clearing. Nah, semuanya itu di bidang jasa. Ada inkaso dan lain sebagainya ya. Jadi tidak hanya persewaan box, kemudian tukar uang, tapi juga ada internet banking, kemudian transfer dan lain sebagainya. Dari beberapa mekanisme, dari beberapa kedudukan dan juga posisi bank yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa prinsip yang digunakan dalam produk perbankan ya, yang teman-teman semuanya juga tidak asing. Yang kemarin kalau tidak salah di dalam akad musyarakah juga sudah kita bahas, yaitu tentang prinsip-prinsip yang digunakan dalam produk perbankan syariah ya, seperti titipan menggunakan akad wadiah tadi ya, kemudian dalam hal usaha menggunakan musyarakah, mudharabah dan lain sebagainya, kemudian dalam jual beli maka menggunakan murabahah, salam, istisna dan lain sebagainya, sampai dengan yang ijarah ya. Ijarah itu dalam hal sewa. Kemudian selain itu ada prinsip wakalah, ada prinsip kafalah atau penjaminan ya, seseorang dijamin ya, karena pinjam mungkin seseorang itu kurang masuk kriteria tetapi ada seseorang yang menjamin, maka menggunakan akad kafalah ya. Atau seseorang mewakilkan ya, yang itu pembayarnya diwakilkan, itu menggunakan akad wakalah ya. Atau dengan prinsip dalam pinjaman atau pinjaman biasa utang ya, maka dengan menggunakan akad qardul hasan, yang itu nanti juga dipraktekkan oleh teman-teman semuanya di semester akhir. Nah, itu ya berkaitan dengan prinsip yang kemarin sudah kita bahas. Ini hanya sedikit feedback atau mereview yang sudah kita bahas. Jadi sendiri-sendiri, akad yang digunakan itu sendiri-sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang fokus di dalam pembiayaan akad mudharabah. Nah, tadi akad mudharabah ada di mana? Di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan, di dalam penghimpunan dan juga di dalam pembiayaan. Kemarin sudah kita bahas mengenai apa yang disebut dengan akad mudharabah. Sedikit mengulang bahwa akad mudharabah itu adalah akad di dalam sebuah usaha, di mana dalam kegiatan usaha itu satu pihak itu sebagai pemodal, kemudian pihak yang lainnya itu sebagai pengelola, yang mana nanti ketika ada sebuah keuntungan dibagi secara proporsional oleh kedua belah pihak itu. Jadi dibagi menjadi dua sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan kesepakatannya. Dan jika terjadi wan prestasi dan jika terjadi sebuah kesalahan atau sebuah kerugian, maka pihak pemilik dana
yang mempunyai atau yang menanggung dari kegagalan itu atau kerugian itu. Ini kalau di tempat saya atau mungkin di desa-desa ya, di desa-desa itu masih dikenal seperti orang yang sedang, bahasa Jawanya, menggaduhkan hewan peliharaannya ya, misalnya kambing misalnya, atau lembu atau sapi. Maka di desa itu masih sering ya, kambingnya diberikan kepada orang lain untuk dirawat. Nah, ketika nanti sudah mempunyai anak, sudah beranak, itu kemudian sesuai dengan kesepakatannya anak itu dibagi menjadi dua. Itu adalah gambaran mudharabah yang ringan ya. Gambar mudharabah yang ringan. Begitu juga di dalam perbankan, kurang lebih ya hampir sama seperti itu model dari pelaksanaan akad mudharabah. Nah, itu gambaran tentang definisi akad mudharabah. Maka dari definisi itu tadi ada beberapa prinsip yang ada di dalam akad mudharabah, yaitu tentang pertama modal. Modal berarti tadi ya, modal dari satu pihak atau modalnya dari salah satu pihak, kemudian yang pihak yang lainnya sebagai pengelola. Kemudian keuntungan tadi ya, keuntungan itu dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Ada yang biasanya 60-40, ada yang 20-80, ada yang 10-90 dan sebagainya, tergantung dari kesepakatan bank maupun nasabah. Secara kerugian prinsipnya ditanggung oleh pemilik modal. Nah, dari prinsip-prinsip ini nanti teman-teman semuanya akan mudah mendefinisikan apa yang disebut dengan akad mudharabah. Ketika teman-teman nanti terjun, kemudian nasabah, calon nasabah menanyakan, bedanya apa dengan akad musyarakah yang kemarin? Bedanya apa dengan akad murabahah? Dan bedanya apa dengan di bank-bank konvensional? Maka setidaknya indikator atau prinsip-prinsip mudharabah ini nanti akan menjelaskan dari akad mudharabah itu apa. Selain modal, keuntungan, dan juga kerugian, prinsip yang lainnya yaitu tentang jangka waktu pengembalian modal. Kapan modal itu dikembalikan oleh nasabah? Modal itu dikembalikan oleh nasabah ketika perjanjiannya itu sudah selesai ya, atau sesuai dengan kesepakatannya, atau jangka waktunya itu sudah habis. Maka ketika jangka waktu itu sudah habis, itu harus dikembalikan. Seperti nanti yang dilakukan oleh teman-teman semuanya, ketika waktu itu sudah disepakati, sudah ada di dalam formulir permohonan, maka ketika waktunya habis ya sudah, perjanjian itu akan berakhir, atau jangka waktu akad mudharabah itu juga selesai. Kemudian di dalam prinsip mudharabah, dalam pengembaliannya yang dilakukan oleh bank, itu biasanya bank menganjurkan atau menyarankan modal itu dapat dicicil ya, atau ditabung. Apa fungsinya? Ketika nasabah itu nanti sudah waktunya mengembalikan, itu nasabah tidak terlalu terbebani, tidak terlalu berat. Katakanlah 2 bulan misalnya, sejumlah 1 juta. Itu nanti ketika membayarnya secara tunai atau pelunasannya atau pengembaliannya di akhir ya, sekalian bagi hasil misalnya, itu nanti akan terlalu keberatan. Maka prinsip dalam akad mudharabah, dalam pengembaliannya itu modal dapat dicicil. Loh, dari mana dananya? Bukannya dananya itu masih
digunakan. Nah, di dalam pengelolaan akad mudharabah tentu itu akan mendapatkan hasil ya. Tentu mendapatkan hasil. Kecuali usaha-usahanya itu memang tidak bisa mendatangkan laba secara kontinu atau secara bertahap. Misalnya penggemukan, misalnya seperti itu, penggemukan sapi, hanya satu sapinya, maka itu tidak bisa setiap minggu mendapatkan keuntungan, itu tidak bisa ya. Berbeda kalau usahanya usaha membuka warung atau usaha kecilnya misalnya jual beli pulsa misalnya, otomatis setiap minggu, setiap bulan ya, bahkan setiap hari itu mendapatkan keuntungan. Maka dari keuntungan kemudian modal yang itu sudah bisa jalan, selebihnya itu bisa ditabung atau digunakan untuk mencicil, sehingga di akhir nanti ketika hitung-hitungan itu nanti tidak keberatan. Nah, yang terakhir berkaitan dengan jaminan. Di dalam akad mudharabah itu tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan atau tidak dapat dikenakan jaminan. Tetapi dalam akad mudharabah itu boleh ya, boleh menggunakan jaminan atau agunan. Yang mana di dalam bank itu biasanya jaminan itu digunakan ketika nasabahnya itu tidak bertanggung jawab. Karena di dalam bank itu tidak seperti di kampus ya, yang melakukan praktek atau yang melakukan pembiayaan itu tidak 1-2 orang, tetapi itu ratusan orang yang melakukan pembiayaan. Sehingga di dalam akad mudharabah itu boleh menggunakan agunan, tetapi pada dasarnya tidak dikenakan agunan, apalagi dalam usaha ya. Usaha yang satunya itu masih akan mengelola, sementara modal itu yang memiliki adalah bank. Kalau punya usaha misalnya, punya modal sendiri, punya agunan, itu kan bisa digunakan usaha. Nah, kalau sifatnya mudharabah itu pada prinsipnya tidak dikenakan agunan, tetapi boleh nasabah itu diminta atau bank meminta agunan atau jaminan kepada nasabah. Jadi prinsip dari akad mudharabah secara modal tadi ya, dari satu pihak, kemudian keuntungan dibagi sesuai proporsionalnya. Nah, nanti akan kita bahas ya secara lebih spesifik bagaimana pembagian keuntungan dan juga bagaimana penentuan ya, penentuan bagi hasil dalam akad mudharabah ya, nanti di pembahasan selanjutnya. Kemudian kerugian itu ditanggung oleh pemodal, kemudian jangka waktunya itu akan berakhir, pengembalian modalnya itu dikembalikan ketika waktu praktek itu telah selesai. Selain prinsip mudharabah ya, sifat dari akad mudharabah itu sendiri adalah sifatnya saling kepercayaan ya, hanya sebatas kepercayaan antara nasabah dan juga pihak perbankan. Loh Pak, kok bisa sebuah kepercayaan? Karena di dalam akad usaha, akad mudharabah, katakanlah nasabahnya itu tidak bertanggung jawab ya, naudzubillah ya, misalnya salah satu kasus labanya itu yang seharusnya 1 minggu itu bisa mencapai 100.000 misalnya, tetapi karena nasabahnya itu punya niat buruk, itu melaporkan hanya 50.000. Itu kan tidak tahu sebenarnya kalau nasabah itu punya niat buruk seperti itu. Nah, maka dari itu nanti ketika praktek di dalam akad mudharabah, teman-teman semuanya juga harus jeli dalam hal monitoring pembiayaan yang dilakukan. Jadi tidak 100%
mempercayai nasabah, khususnya di dalam pembiayaan yang sesungguhnya, di dalam pembiayaan mudharabah yang sesungguhnya. Jangan-jangan nanti modal yang diberikan itu tidak digunakan usaha semuanya, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa saja terjadi. Ini adalah skema atau prosedur secara umum akad mudharabah, secara teori dari akad mudharabah ya. Jadi di sebelah kiri itu ada pemilik dana dan di sebelah kanan itu ada pengelola dana, di mana di tengah-tengah itu ada akad mudharabah. Jadi ada pemilik dana, kemudian pengelola, dan nanti ada sebuah usaha atau sebuah kegiatan usaha yang sudah disepakati. Nah, itu nanti kemudian akan mendatangkan hasil usaha, baik laba maupun rugi. Nah, ini terkait dengan praktek akad mudharabah pada bank syariah. Yang pertama yaitu bank dan nasabah ini melakukan kontrak akad. Yang satu adalah nasabah adalah keahlian, kemudian bank ini mempunyai modal untuk mendirikan sebuah usaha. Tentunya dalam usaha ini akan ada untung karena usaha yang dicari adalah keuntungan. Kemudian dari keuntungan ini dibagi oleh nasabah dan juga pihak bank sesuai dengan kesepakatan awal 80%, 20 atau 60 40 atau 70 30 dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam sebuah usaha tentu ada sebuah kerugian. Nah, ketika usahanya dalam pengelolaannya ini rugi, maka pihak bank lah yang akan menanggung. Tentunya sesuai seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kerugian ini tidak disebabkan karena kelalaian maupun kesengajaan dari nasabah. Jika lalai dari teman-teman lalai atau sengaja, tetap ya yang mengganti adalah nasabah, atau dalam hal ini nanti kalau praktek ya teman-teman mahasiswa. Enggak ya, insya Allah dari teman-teman ini nasabahnya sudah tahu semua, sudah baik-baik semua, dan itu jarang lah terjadi. Itu tadi gambaran praktek atau gambaran prosedur di mana akad mudharabah itu diterapkan dalam perbankan syariah. Nah, kita contohkan sekarang, kita ilustrasikan bagaimana kerja akad mudharabah dalam sebuah contoh. Nah, ini contohnya ada bank, kemudian ada nasabah itu melakukan negosiasi atau melakukan kesepakatan sebuah usaha. Contohnya adalah di sini peternakan puyuh ya. Nasabah dan juga bank itu menyepakati usaha telur puyuh. Nah, di panah yang biru. Kemudian bank itu memberikan dana 5 juta karena misalnya nasabah ini tadi butuhnya dana 5 juta untuk usaha puyuh. Maka bank memberikan uang 5 juta. Kemudian nasabah mempunyai keahlian untuk mengelola uang 5 juta itu sebagai usaha peternakan puyuh. Nah, kemudian nasabah itu melaksanakan usaha yang telah diajukan kepada bank tadi. Setelah itu maka bank itu mendapatkan atau nasabah itu mendapatkan keuntungan, di mana keuntungan itu dibagi kepada pihak bank dan juga kepada nasabah itu sendiri. Jadi di sini bank ataupun nasabah dalam mengelola puyuhnya, manuk puyuhnya itu mengalami sebuah keuntungan atau laba. Ya, jadi dibagi 90% misalnya kepada nasabah dan 10% kepada pihak bank. Nah, yang tadi adalah ilustrasi bagaimana
akad mudharabah dalam pembiayaan telur puyuh mengalami sebuah keuntungan atau laba. Bagaimana ketika akad mudharabah itu mengalami sebuah kerugian? Nah, ini contoh ilustrasi dari akad mudharabah. Bank dan nasabah itu berkomitmen melakukan kontrak tentang usaha ternak puyuh. Nah, kemudian bank itu memberikan modal sejumlah 5 juta karena butuhnya nasabah 5 juta. Kemudian nasabah punya keahlian dalam mengelola manuk puyuh, kemudian melaksanakan kegiatannya. Ternyata di dalam pengelolaannya itu nasabah mengalami kerugian. Dalam pengelolaannya nasabah mengalami kerugian. Maka di dalam kerugian itu, misalnya ini kok bisa rugi, misalnya angsurannya atau cicilannya itu sudah sampai selesai, itu masih mendapatkan 500.000 misalnya, seperti itu. Sementara puyuh atau modal yang sudah dikelolanya atau modal yang digunakan operasional itu ketika puyuhnya habis sampai dengan selesai, misalnya seperti itu, dijual, itu tidak sampai di 5 juta, untungnya 500.000. Sementara puyuh ketika sudah dijual sampai dengan kandang-kandangnya dijual, itu tidak sampai dengan 4 juta. Maka modal yang di awal itu kan masih kurang, karena total usaha laba dan juga modal semuanya dikalkulasi itu masih 4,5 juta. Maka itu bank atau juga nasabah itu mengalami sebuah kerugian, ya. Maka kerugian itu ditanggung oleh pihak pemodal. Nah, ini ilustrasi dari akad mudharabah dalam pembiayaan usaha ternak manuk puyuh. Kemudian yang terakhir yaitu tentang praktek kita, ya, untuk memperdalam apa yang sudah kita pelajari. Nah, tadi memang sengaja langsung dijelaskan mengenai operasional dan juga secara praktek dari akad mudharabah. Kenapa langsung ke praktek, skema dan juga contoh atau ilustrasi dari akad mudharabah? Ini harapannya adalah semuanya, teman-teman semuanya itu bisa menguasai dari gambaran umum praktek mudharabah itu. Jadi ketika nanti mencari nasabah atau praktek akad mudharabah itu sudah tidak bingung ketika ditanyai oleh nasabah itu. Terjadi misalnya persamaan dengan yang akad musyarakah kemarin, maka sudah bisa menjelaskan baik dari prosedur, baik dari kegiatan modal dan lain sebagainya. Nanti teman-teman semuanya sudah mengantongi modal, mengantongi konsep, mengantongi dari pustaka, ya, kajian pustaka berkenaan dengan mudharabah ini, ya. Ketika satu semester nanti diringkas akad mudharabah, ya ini pada inti sari dari akad mudharabah itu yang kita bahas pada hari ini. Maka nanti ketika dibolak-balikkan mudharabah, musyarakah, murabahah, nah itu nanti jangan sampai keliru, ya, jangan sampai bingung. Berkaitan dengan praktek, nah, akan dijelaskan di video selanjutnya, yang itu sudah di-share linknya di deskripsi di bawah, ya, di bawah di deskripsi maupun di e-learning, agar tidak jumbo, ya, antara teori mudharabah dan praktek yang dilakukan, sehingga dari teman-teman semuanya yang menyimak ini, ya, nanti baik sudah keluar dari kampus kemudian ingin membuka lagi materinya, itu nanti tidak jumbo antara praktek dan juga teori-teori yang ada.